Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman yang berbahagia. Nah, bahwasanya teman-teman pasti sudah melihat ada beberapa dampak dari sampah plastik ini. Ya, bencana sampah plastik ini sudah sangat melegenda teman-teman. Sudah dari beberapa tahun sekarang, sudah lama banget. Sampai sekarang pun dampak dari sampah plastik ini masih tetap berlanjut. Tidak hanya kita sebagai manusia yang terkena dampak, tetapi para hewan pun juga terkena dampak dari sampah plastik ini. Banyak, terutama adalah hewan yang ada di laut. Sama seperti halnya ada sebuah cerita yang dimana ada paus yang terdampak, dan pada saat dicek pada lautnya terdapat banyak sampah plastik. Nah, di sini saya Al-Zamzami akan mempresentasikan tentang sebuah rencana bisnis. Nah, ini adalah tugas dari Ibu Erni Zulfa Arini STMM selaku dosen pengampu pengantar bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis yang sudah saya rancang. Nah, lanjut. Sampah plastik ini juga sangat lama saat diuraikan teman-teman, diuraikan oleh tanah, terurai oleh alam. Sampah ini sangatlah sangat tidak masuk akal, sangat kejam sekali. Dan yang lebih kejam itu adalah kita sendiri sebagai subjek, sebagai yang membuat, sebagai yang membuang, dan juga sebagai seseorang yang tidak bisa mengelola. Adanya bencana tersebut juga karena kita. Kenapa banyaknya sampah ini tidak bisa untuk dikelola dengan baik? Apakah yang menjadi permasalahan sebenarnya? Sampah plastik itu lama banget teman-teman untuk terurai. Bisa dilihat, bisa dilihat pada gambar berikut bahwasanya ada beberapa jenis sampah, yang dimana sampah yang paling mudah terurai itu adalah kertas tisu. Kertas tisu hanya memerlukan beberapa waktu saja untuk bisa terurai. Bisa dilihat pada bagian sampah plastik. Sampah plastik ini sangat lama terurai teman-teman. Dia memerlukan waktu selama 400 tahun. Ya, itu lebih lama daripada hubungan kalian yang hanya sekitar beberapa minggu saja. Sampah plastik ini sungguh kejam. Oke, kita lanjut ke bisnisnya. Bagaimana cara pengelolaan sampah tersebut? Cara pengelolaan sampah tersebut sehingga menjadi bisnis yang mudah kita buat dan juga bisa menyelamatkan dunia, global warming. Jadi saya sudah pernah melihat sebuah konten mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di luar negeri. Nah, konten tersebut menceritakan bahwasanya mereka di luar negeri sana sampah plastik itu sangat menguntungkan bagi mereka. Mengapa? Why? Karena di sana itu ada yang namanya sebuah mesin, mesin pengelola sampah yang modern. Oke, di Indonesia sebenarnya juga sudah ada, cuma sistemnya berbeda. Sistemnya bagaimana kalau di Indonesia? Di Indonesia itu ada yang namanya pengepul sampah. Jadi kita mengumpulkan sampah di rumah dan juga disetorkan kepada pengepul sampah, dan itu biasanya harganya pun tidak tergantung kiloannya, bisa naik bisa turun, dan itu pun mungkin harganya juga murah. Nah, untuk itu bisnis saya ini mendaur ulang, sama halnya dengan pengepul sampah, cuma dengan sistem yang berbeda. Jadi kita itu lanjut. Jadi
nanti sistem ini itu akan menyediakan sebuah alat, sebuah kotak mesin gitu. Nah itu nanti mesinnya akan bisa untuk menampung botol-botol. Jadi nanti kita menyetor sampah itu ke dalam mesin tersebut, dalam kotak mesin tersebut. Lalu mesin tersebut pun akan menghitung setiap sampah yang sudah kita berikan kepada mesin tersebut dengan rupiah. Nah, alhasil kita sebagai terutama mahasiswa di lingkup kota-kota besar pasti tidak juga sangat bermasalah dengan sampah ini, sampah plastik terutama. Jadi setiap ada sampah plastik itu mesti mereka buang dan tidak dibuang langsung, ataupun mungkin banyak dari para mahasiswa meskipun sudah mahasiswa tetap dalam membuang sampah itu tetap sembarangan, tidak lepas dari perilaku yang seperti anak-anak. Mohon maaf, memang seperti hal itu ada perilaku seperti anak SD pun malah lebih baik daripada kalian-kalian yang sedang membuang sampah sembarangan. Anak SD sudah bisa berlatih untuk membuang sampah pada tempatnya, mana yang plastik, mana yang tidak plastik, mana yang organik, mana yang tidak organik, sudah bisa memisahkan. Lantas mengapa kalian sebagai mahasiswa itu tidak bisa seperti itu? Nah, kita lanjut untuk ke bisnisnya. Ketika nanti kotaknya sudah dimasuki oleh rupiah, maaf. Ketika nanti kotaknya sudah dimasuki oleh botol-botolnya, botol-botol plastik yang sudah kita masukkan, kita sediakan, mesin tersebut akan akan menghitung berapa jumlah yang sudah kita keluarkan. Misalnya saya mempunyai botol minuman bekas, minuman mineral, botol minuman kemasan. Setelah itu saya masukkan ke dalam mesin tersebut. Nah, mesin tersebut pun kemudian akan menghitung berapa botol sampah plastik yang saya masukkan. Misalnya ada 5. Nah, setiap 5 botol maka akan terkumpul berapa rupiah yang bisa saya dapatkan. Dan untuk yang saya dapatkan tidak bisa dari yang dikeluarkan dananya, tidak bisa dalam bentuk uang langsung, namun dana tersebut akan lari ke dalam dompet digital kita. Ada Dana, ada ShopeePay, ada juga e-money dan dompet digital lainnya seperti itu. Dan ini juga sangat berpengaruh pada para mahasiswa. Bila mana yang mahasiswa itu banyak yang ngekos, banyak yang mengontrak dan lain sebagainya, itu akan memudahkan mereka bila mana di tanggal tua yang sudah biasa itu tidak ada uang yang kita pegang. Dengan hal itu, dengan menggunakan sampah plastik, kita bisa untuk mendapatkan beberapa rupiah dari sampah plastik yang sudah kita kumpulkan. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan rencana bisnis dari saya. Bila mana ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.